Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arif Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 kepada rekan-rekan sejawat dan pengurus paguyuban jalinan guru orang tua Sanggung 1. Selamat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang hormati Dumateng Bapak Sukirman SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sanggung 1, ingkang hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sanggung 1, ingkang hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri Sanggung 1, ingkang hormati Dumateng Ibu Hasnah Kabandari SPD SD, ugi Ibu Pariyati SPD, menika CGP Angkatan 7 Kecamatan Batak Kabupaten Sukoharjo. Sakderenge pangapunten Bapak Ibu, paringipun panitia sosialisasi aksi nyata modul 1 guru pendidikan guru penggerak kula ingkang dawuh matur ingkang sopan sami saperlu maosaken titi cara dicara sosialisasi aksi nyata modul 1 pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ya Pak. Yang boten kesupen kula tansah ngajak panjenengan sami ngaturaken panusyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pitaken berkatan dumateng kula panjenengan sami sumangga pun syukuri kanthi waosan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Nggih, kagem kembali wekdal langsung mawon ya Bapak Ibu. Kula wasaken titi cara dicara ing siang menika pagi menjelang siang ya. Langsung indah acara inti sosialisasi aksi nyata modul 1 pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ingkang sakmene dipun sawetani dening Bapak Arif Wahyudi. Lajengaken titi acara salajengipun sesi tanya jawab. Lajeng acara ingkang angka 3 tes testimoni saking Bapak Sukirman, Kepala Sekolah Dasar Negeri Sanggung 1. Dia kata pemerintah, kata dumateng Bapak Arif Wahyudi, papan panggilan kalau semangat. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Pengurus Paguyuban Jago 1 dan Bapak Ibu Guru semuanya yang saya hormati, pertama kali atas nikmat sehat, nikmat semangat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kita ucapkan syukur dengan apa syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi aksi nyata modul 1 budaya positif dari kami Arif Wahyudi CGP Angkatan 7 dari SDN Sanggung 1 Kecamatan Batak Kabupaten Sukoharjo. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Kami buka dengan pantun ada gula, ada terasi. Saya suka sekali makan pepaya itu. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat ya. Ada gula, ada terasi. Saya suka sekali makan pepaya itu. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jauh pulau dari Surakarta pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga kita mendapat barokah. Salam dan bahagia. Jadi untuk guru penggerak itu ada salam yang mana salam ini sudah dipopulerkan dan sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro. Salam dan bahagia ini adalah doa semoga kita diberikan keselamatan dan kita diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, mohon berkenan Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, berdiri di tempat mawon, berdiri. Berdiri. Mohon untuk berdiri, ya. Nanti diikuti gerakan ini. Gerakan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, apalagi yang usianya sudah 40 kepala 4 atau mendekati kepala 4. Ini yang masih muda itu usianya baru 25, baru bulan, tinggal bulan yang lain usianya sudah kepala 4. Ya. Kita ikuti. Manual saja jadi. Ya. Kita ikuti gerakannya Bapak Ibu. Boleh besar. Kakinya dibuka.
terima kasih. Ya, sudah nggak ngantuk ya. Bapak Ibu semuanya, hadirin semuanya. Hari ini kami akan menerangkan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya kami sampaikan tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tadi saya menyampaikan bahwasanya ada yang menyampaikan dari Pak Heri tadi mengenai pendidikan itu bagaimana, didik anak tadi nanti di rumah bagaimana. Nah, pendidikan itu berkembang, ilmu pengetahuan itu berkembang, cara mendidik anak itu juga berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya. Ini yang kita lihat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya. Kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi sebagai seorang pendidik ini hanyalah sebagai penuntun. Setiap anak itu masing-masing sudah mempunyai kodrat, ya, sudah mempunyai kodrat di dalam dirinya. Nah, mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kami membuat demonstrasi. Nah, kami rangkum dalam sebuah demonstrasi dalam bentuk sebuah puisi. Lanjut deh. Dari ini. Maruah saja. Ya, ini kami buat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, kami buat dalam bentuk puisi. Jaya Ki Hajar Dewantara, buah karya alam dunia adalah fana, tak ada yang berani di alam baka kecuali tidak bermanfaat. Soekarno Jaya, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa. Wahai guruku Ki Hajar Dewantara, petunjuk yang maha kuasa yang terucap dari lisanmu, ing ngarsa subuh, ing madya pamungkasa, tukuri karya. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Itulah jaya pemikiranmu, wahai guru. Pemikiranmu menuntun agar
tidak salah arah menjadi ingat suara bondo emaknya mangan konco tuturi boleh. Warisanmu itu telah mengajarkan kepada kami para murid bagaimana cara kami bergerak ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Engkau ajarkan kepada kami bahwa menjadi pemimpin harus mampu memimpin dengan bukti beriman, sehingga bisa menjadi tuntunan bukan tontonan. Kau ajarkan kepada kami bahwa kami hanyalah penuntun bagi anak didik kami agar mereka tidak salah, bahwa kami adalah pamong yang harus menghamba kepada anak kami, melayani dengan ikhlas untuk menemukan jati dirinya sesuai kodrat alam dan kodrat siapa. Wahai diajar, semoga jadilah ilmu ini meninggikan derajat surga. Terima kasih. Kemudian ini tadi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenai guru, termasuk juga orang tua juga ya, sebagai pendidik, mengenai ing ngarsa Suturodo, ing Magya Manungkarsa tuturi handayani. Ini dijelaskan dalam puisinya, puisi kami. Ini mulai dari kami yang buat di apa itu di ruang guru bersama para guru yang teman-teman yang lain. Jadi guru pendidik ini adalah seorang penuntut, dan guru harus menghamba kepada murid, Kemudian selanjutnya kita juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Pendiri pendidikan diharapkan melahirkan generasi penerus yang kompeten dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila sebagai pelajar sebagai hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Merdeka belajar bertujuan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan berkebinekaan global. Maka dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan profil tersebut. Itu nilai dan guru penggerak antara lain. Sebagai seorang guru harus memiliki nilai-nilai yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Adapun kami yang telah kami lakukan sebagai nilai dan peran sebagai guru penggerak sebagai berikut. Ini guys. Jadi ini rapat kita kemarin. Ini sebagai wujud kolaborasi antara guru dengan orang tua. Bulan kemarin kita membuat program, membuat rencana, yang mana saya ini memunculkan beberapa apa itu usulan-usulan dan ditindaklanjuti. Yang pertama, ini saat ini dengan kurikulum Merdeka, ini sudah dari kelas 1 itu sudah ada saintis. Ini dari bersambung dengan kegiatan audit kelas yang sudah dilaksanakan tadi. Ini saya mengusulkan ini bisa satu
itu ada kegiatan ekstrakurikuler les bahasa Inggris. Yang kedua berkaitan dengan Sukoharjo itu adalah Kabupaten Pramuka. Kabupaten Pramuka. Di Pramuka itu adalah kegiatan ekstra yang sifatnya itu wajib di sekolah di Sukoharjo. Dan itu saya ini sebenarnya pesertanya tidak hanya ini, masih ada di sini ada guru-gurunya karena keterbatasan tempat yang disuntik hanya itu. Kegiatan ekstra pramuka itu dilaksanakan hari Sabtu jam 11 sampai dengan jam 12. Nah, saya mengusulkan namanya itu. Sekalian Kabupaten Pramuka, jam 11 itu sudah anak-anak sudah selesai sekolah. Nah, nanti pembinanya dari guru sendiri atau tambahan nanti dari tambahan dari luar. Kita meminta anak-anak SMA yang awal kemana sekali itu nanti menggunakan biasanya coba. Setelah kita melaksanakan, kita mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus mempunyai visi. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Ini menurut Bandura. Itu menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, seperti sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Visi merupakan tujuan masa depan, impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Visi saya sebagai guru penggerak ingin mewujudkan insan yang berilmu, berbudi pekerti yang luhur, berprestasi, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini visi saya. Di sini, dalam visi saya ini bisa diwujudkan dengan dibutuhkan peran dan fungsi dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi ini. Maka pendidik dan sekolah dapat memetakan pihak-pihak yang terkait untuk ikut mewujudkan visi ini dengan memetakan kekuatan pemangku kepentingan sesuai peran dan tanggung jawabnya, termasuk dari orang tua. Nah, karena itu pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kami refleksikan dalam beberapa kalimat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat kita ambil benar. Pendidikan dan pembelajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah mendukung segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa proses pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia secara manusiawi, secara utuh dan penuh yang tujuannya ke arah kemerdekaan, bahagia maupun kebahagiaan. Dampak dari proses pendidikan yang baik adalah mencerdaskan seseorang sehingga orang tersebut dapat terbebas dari belenggu keburukan. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah manusia Indonesia yang berbudi pekerti yang luhur. Manusia berbudi pekerti artinya manusia yang berkata, bersikap dan berperilaku yang selaras dan tidak bertentangan dengan kebenaran yang diajarkan agama, adat istiadat, hukum positif dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang guru, saya memandang pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Inkarso Sutulodo, Inam Yo Mangkarso, Tungguri Handai
melayani. Dan pemikiran yang Dewantoro tentang pendidikan bahwa pendidikan harus berorientasi pada berpihak pada anak dan berupaya menghambakan kehidupan anak. Saya berpandangan bahwa pemikiran dari Dewantoro tersebut masih relevan diterapkan saat ini. Kemudian saya berpandangan terhadap diri saya sebagai seorang murid harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri saya agar pemikiran-pemikiran diajar Dewantoro tersebut bisa saya paham, resapi dan menerapkan dalam kehidupan saya sehingga saya menjadi pembelajar yang merdeka. Demikian, terima kasih. Oke, pada intinya ya berorientasi kepada siswa atau menghamba kepada siswa. Kemudian setelah kita tadi memahami pemikiran diajar Dewantoro, kita bisa melaksanakan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kita sudah mempunyai visi sebagai guru penggerak. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menggerakkan warga sekolah dengan budaya positif, ya, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini tercantum dalam buku diajar Dewantoro, lampiran 1, dasar-dasar pendidikan. Kemudian kami buat aksi nyata ya, dengan judul modul budaya positif. Kami berangkat belakang. Kami buat tujuan dari aksi nyata ini adalah meningkatkan budaya positif di sekolah, yang membentuk karakter dan orang murid yang positif bagi warga sekolah, mewujudkan suasana sekolah yang kondusif, nyaman serta menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar bagi warga sekolah. Kemudian kami buat ini masa tindakan yang akan dilakukan, di antaranya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan tindakan aksi nyata yang akan dilakukan, merupakan rapat sekolah. Nah, ini sudah kami laksanakan semuanya. Ya. Dukungan yang dibutuhkan ini dari kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah yang memberi semangat dan motivasi untuk terlaksananya aksi nyata ini. Nah, rekan jawab dari rekan-rekan guru, termasuk dari orang tua murid sebagai pamong di rumah untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah dan sebagai pemantau penerapan budaya positif di sekolah. Jadi mengenai di lingkungan sekolah yang bersih, rapi, aman agar murid nyaman dalam melaksanakan kesepakatan sekolah dan nyaman di dalam proses belajar mengajar. Tolak ukur dari aksi nyata ini, bahwa warga sekolah lebih tertib dan disiplin di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing di sekolah. Murid lebih tertib dan disiplin dalam proses belajar mengajar dan lebih aktif di dalam melaksanakan tugas di sekolah dan di rumah. Warga sekolah mampu bekerjasama dengan baik dan saling menghargai antara sesama dengan menunjukkan disiplin positif di sekolah. Terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Ini ya. Nah, terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Terciptanya budaya positif di sekolah. Dan capaian umum dari modul 1 pendidikan ini diantaranya memahami konsep pendidikan menurut diajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini ada tolong nanti dan katanya pertanyaan normatif. Kira-kira Bapak Ibu silakan nanti dijawab. Setuju atau tidak setuju? Nanti dijawab. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Setuju. Setuju apa enggak? Setuju.
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Setuju. Ya. Yang setuju, kenapa nggak setuju? Biar kapok Pak. Biar Kalau negatif biar dijelaskan. ganti lagi. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Sekali lagi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Bu Dewi, setuju apa tidak? Bu Sumarti, setuju apa tidak? Karena penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Oh ya. Bangga tapi ucapan bahasa beda. Oke. Kita lihat sekarang ilmunya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum saya terangkan tentang itu, ini kita harus melakukan sebuah paradigma, perubahan paradigma. Nah, ini ada sebuah kasus, ada contoh ya, nanti silakan nanti ke depan. Tolong ke depan, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. A-nya di sini nanti relawan Bu Elisa ya. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Dua kelas sebelah kepala ini tinggi. Teman Anda si B, Bu Hasna, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Ngomong ke depan dulu. Jadi tegang. Silakan Bu, depan Bu. Pakai mic satunya. Sini, dulu kami. Jadi Bu Hasna sini. Silakan Bu Hasna untuk merayu agar genggaman yang ada di tangan Bu Elisa itu untuk bisa dilepaskan atau diberikan. Silakan. Mbak Elisa, pegang apa itu? Iya, ternyata terang sekali saya semakin curiga. Ada apakah sesuatu dan saya ingin tahu, ingin merebut. Kasihkan ke saya, Bu. Dirayu Kasihkan atau ke saya, Bu. dikasih apa? Kasih ke saya, Bu. Saya minta kasihnya apa ini ya? Nanti saya kasih apa ya? Sepeda mau? Oh, mungkin yang di kepala ini lebih berharga dari sepeda ini berarti. Duh, apakah? Kasih aja. Saya penasaran. Sepeda nggak mau? Nggak mau. Mobil? Nggak mau. Waduh, bersikeras. Mobil. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali. Pada akhirnya tidak diberikan. Pada akhirnya sesuatu yang berharga ini tadi itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Karena apa? Sesuatu yang dipegang oleh Bu Elisa tadi adalah sesuatu yang sangat berharga. Begitu juga kita terhadap anak didik kita.
terkadang kita itu memaksa memberikan hukuman agar anak itu bisa menuruti apa yang kita kehendaki. Nah, padahal pada dasarnya manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang tersebut memberikan dirinya untuk dikontrol orang tersebut. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita juga sama. Anak-anak kita itu juga mempunyai kemerdekaan dirinya, mengatur dirinya mereka sendiri. Jadi yang bisa mengontrol anak-anak kita adalah anak kita. Di perubahan paradigma teori kontrol ini ada namanya teori ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya ilusi. Tidak bisa guru mengontrol murid itu tidak bisa. Memaksa murid itu tidak akan bisa. Ini hanya ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi. Hanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanyalah ilusi. Berdasarkan teori kontrol seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon ke arah teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Alias seperti itu. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita tidak mengubah seorang itu tidak. Tapi kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Oh, anak melakukan sebuah kesalahan atau sebuah perilaku buruk. Wes salah. Dijadikan seperti itu. Tidak. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujuk raiso terusan dipaksa, direbut atau diancam. Ini menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, jadi menjadi teori kontrol, model berpikir menang-menang. Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Tadi disampaikan bila disiplin dipaksa. Oh, ini harus anak-anak itu harus dipaksa. Setelah anak dipaksa, kemudian anak menjadi terpaksa. Setelah terpaksa menjadi terbiasa. Setelah terbiasa menjadi bisa. Itu teori ini tahun dulu kurikulum 1978. Tahun 75. Jadi usia SD. Dia ngelui. Nah sekarang ini sudah ada perkembangan ilmu pengetahuan. Apakah mana disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan. Jadi yang kita maknai sekarang ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, saat ini seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai kebajikan yang sudah diakui secara menyeluruh, semua orang mengakui itu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut teori Diane Gosen, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang nilai-nilainya itu ini diintisarikan dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mandiri, anak bisa mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Keenam adalah kreatif. Nah, ini Bapak Ibu tadi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau ada dasarnya itu seperti itu, maka ya aku yang orang melakukan itu nanti karena saya akan mendapat hukuman. Itu berarti masih motivasinya dari motivasi eksternal. Kemudian ada dapat bahwasanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Pengen hadiah, pengen penghargaan, pengen disanjung. Ini masih motivasi eksternal. Nah, yang diinginkan adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini yang menjadi tujuan kita. Nah, demikian kenapa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini nanti perlu dipahami. Karpe menurut kok. Nah, bisa nanti dipahami lebih lanjut lagi. Kemudian manusia merdeka. Bahwa sekarang kan adanya kurikulum merdeka. Nah, murid merdeka, guru merdeka. Yang dimaksud merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu yang bagaimana? Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini dikatakan merdeka itu seperti itu. Berdasarkan penelitian, ini dasar penelitian begini. Tadi dengar setuju, tidak setuju, setuju. Berdasarkan penelitian bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi memberikan hukuman, memberikan penghargaan itu pada akhirnya ini akan menimbulkan faktor ketergantungan dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Misalnya yang orang dikasih hadiah orang angkat. Soalnya yang orang diberi penghargaan tidak laksanakan. Nah, itu seperti itu. Ini menurut fakta pendidikan yang sudah disepakati dari Alfie Cohen tahun 1993. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dengan memberikan penghargaan, dengan memberikan
memberikan hadiah ternyata berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ternyata dengan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya rusak. Sisi itu hadiah, sisi orang, akhirnya jadi hubungannya menjadi rusak. Penghargaan menurunkan kualitas penghargaan, menurunkan kualitas penghargaan menghukum, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini berdasarkan dari teori Cohen. Nah, bagaimana harusnya? Bentuknya menjadi bentuk program kebajikan, yaitu apresiasi. Caranya bagaimana? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, semua murid yang mau memberikan pengakuan. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Nah, kalau ada muridnya itu ada 10, proses dari masing-masing 10 murid itu juga berbeda-beda. Nah, ini perlu dihargai. Contoh pengakuan. Contoh ya, kalimat pembuka. Pembukanya. Nah, pembuka ini situasinya. Kemarin saya perhatikan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini sebuah wujud apresiasi. Nah, ini Bapak Ibu guru, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, coba. Ini nanti hukuman ataukah apresiasi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau apresiasi atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hah? Kok bisa? Karena terlambat dia dihukum. Ini ada beda ya? Terlambat tadi di sekolah, menarik lapangan ini. Nah, itu beda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihatnya. Nah, ini tadi ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Ini sering, ini masih terjadi di sekolah. Ini sih umum. Kadang ini telat, apa orang garap tugas, orang apa ngatur, semuanya satu. Lalu tanda tangan guru kelas 1 kelas 2 tanda tangan kabeh. Buah itu 100. Nah, seperti ini adalah bentuk hukuman. Tidak dibenarkan di dalam pendidikan. Wiswi zamannya tahun 1975 biyen. Nah, lari mau lapangan, mau bunyi ini. Jadi hukuman. Nah, seperti itu. Nah, kalau mengganti kertas tugas ini adalah sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan ini sanksi atau konsekuensi, ini dibagi diperbolehkan. Murid disuruh untuk ini hukuman. Dan ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Ini adalah sanksi atau konsekuensi. Bedanya dengan ini tadi, dengan ini karena ini pada waktu pelajaran PJOK. Jadi bedanya itu. Terus kalau kamu terlambat ya, ini belum pemanasan ya, dengan sudah kamu pemanasan. Jadi lari 2 kali. Itu sebuah konsekuensi. Oh sudah ya, kamu sudah, yang lainnya sudah tadi sudah melaksanakan pemanasan, kamu belum push up ya, push up 10 kali. Nah, hukuman lebih 3 kali. Push up 100. Nah, itu jadi hukuman. Nah, kalau wajar, nah, seperti itu sebuah konsekuensi. Termasuk lari 2 kali, nah, seperti ini ya. Ini adalah sebuah sanksi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dan ini membuat anak sakit fisik maupun hati. Dieling-eling, Bapak Ibu. Kita ini memberikan hukuman kepada anak didik kita. Kita akan dieling-eling sampai mereka itu dewasa. Aku dia dihukum guru kaya. Dieling-eling terus. Saya dieling-eling lagi. Guru. Jadi ojo mukuh. Lebih baik satu bulanan kemarin. Karena pelajaran paling itu pelajaran yang paling paksaan. Hukuman itu paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya mulai kesalahan oleh apa itu ditutup orang-orang belum ada itu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah ini sakit di dalam hatinya. Ketika anak sudah mempunyai rasa sakit di dalam hatinya, anak tidak bahagia di dalam hatinya dalam melaksanakan sesuatu tidak bahagia, itu apa yang diberikan oleh seorang guru itu akan sulit untuk masuk, akan sulit untuk berkembang. Konsekuensi, itu tadi. Mendorong anak agar mudah bisa diri. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini hanya sementara. Kemudian ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita lakukan dengan restitusi. Apakah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian sebelumnya kita harus membuat tahu apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tidak perlu jawab nanti. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di budaya positif di ruang ini akan bisa terwujud apabila satu, ada peraturan kelasnya, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan yang positif terbentuk, akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Ini berarti semua stakeholder, pemangku kepentingan di sekolah, warga sekolah, orang tua, pemerintah, itu semuanya berkepentingan atau yang juga terlibat dalam ini. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini contohnya
Ini kesepakatan kelas datang tepat waktu, ucap salam. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini kesepakatan kelas. Berarti peraturan. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Jadi, ayo kita jawab lagi. Selalu, ini peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk apa nih? Keyakinan kelas apa kira-kira ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk perbuatan apa? Bertanggung jawab, menghargai, menghormati. Bertanggung jawab ya. Nah, sepakat ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini semuanya. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah nilai dari sana adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang merokok. Ini doa keyakinannya adalah kesehatan. Ya, Bapak Ibu semuanya, manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dari manusia ini untuk bertahan hidup. Nah, satu, bertahan hidup. Dua, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih, atau rasa memiliki dan dimiliki. Ini kebutuhan dasarnya manusia ini ada 5 ini. Kemudian ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ya, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Nah. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah yang membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, kalau kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, ini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, guru. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Itulah terus. Nah, dalam penyelesaian masalah kita lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini cara untuk bagaimana anak biar bisa kembali ke kelompoknya, tidak cedera ini. Nah, ini ada tugas demonstrasi yang membuat. Ini sebenarnya kisah nyata di SD Sanggau 1. Saya buat narasinya seperti ini. Ini Bisma. Bisma ini sebenarnya Sinova. Ya, raja itu Raja Hisam itu seperti itu. Raja Singapura sedang bermain sepak bola bersama dia teman. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, demonstrasi konseptualnya segitiga restitusinya seperti ini. Ini anak sedang bermain. Ya lama di sini ya. Ceritanya seperti itu. Ya lama sekolah. Nah, ini berketak. Oh, berketak. Tadi mengumpat dan berketak sampai celana sobek. Nah. Bermain bola di halaman sekolah, itu ya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas dengan cara memberi minum dan mengatakan bahwa ini menstabilkan. Itu kelihatan panas sekali. Udah minum saja dulu, minum saja dulu. Ya, minum saja dulu.
Ada apa? Kamu kelihatan marah sekali itu ada apa? Ini menstabilkan. Nanti Ini sudah memvalidasi. sekali lalu saya membalasnya dan tidak sengaja saya melompat dan tidak sengaja melompat celananya aja. Oh, iya kamu melompat dan celananya kamu robek, celananya aja, itu ya. Memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tidak sengaja. Iya. Orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah biasa. Dan orang mempertanyakan diri itu juga penting. Kamu merasa tidak bersalah, tidak penting. Mempertanyakan diri. Tapi kamu perlu ajak di sini ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah kalian lakukan, yang telah kamu lakukan agar tidak terjadi di lain waktu. Jadi memvalidasi tindakan. Saya melompat. Ya. Kamu ingat kesepakatan di kelas Menanyakan keyakinan kelas. tanggung jawab. Saya masih ingat Pak. Ya. Orang berani berdua harus berani bertanggung jawab. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan atas kesalahan terhadap raja tadi? Saya akan yang berjalan Memberikan tawaran. Dengan titik. Nah, kalau hanya dengan titik ya kurang rapi. Ya kan sudah sobek lagi. Bagaimana kalau kamu jahit? saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjahit. Kalau tidak bisa menjahit, kamu nanti seharusnya kamu jahitkan celananya saja ke tempatnya bungkus. Bungkus. Nah, nanti bayarnya 5.000 rupiah pakai uang saku kamu. Apakah kamu bersedia? Siap Pak, saya bersedia. Ya, terima kasih. Orang berbuat harus berani bertanggung jawab. Selain itu bisa, kamu juga harus ingat ada kesepakatan kelas yang lain. Dikaitkan dengan Kelas kesepakatan. telah disepakati bahwasanya tidak boleh berkata kotor, harus santun di dalam berbicara. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Saya masih ingat Pak. Oke. Kamu tadi telah berkata kotor, mengupah. Ini tidak baik. Ini dicatat oleh malaikat aktif sebagai amalan yang positif. Apakah kamu mau bersedia memperbaikinya? Saya mau Pak, bersedia. Caranya bagaimana? Saya akan melakukan membaca istighfar 10 kali. Oke, silakan membaca istighfar 10 kali agar ditulis amalan baik oleh malaikat. Silakan baca. Oke, terima kasih. Jadi kita di sekolah ini adalah keluarga besar SD Santo. Kita harus support, harus kompak, harus kerjasama yang baik, harus bertanggung jawab, harus berani meminta maaf apabila kita bersalah dan mau memaafkan ketika kita sudah dimintai. Apakah kamu bersedia untuk minta maaf kepada raja setelah ini? Saya bersedia meminta maaf kepada raja Pak. Oke, keempat, nanti setelah ini nanti kamu minta maaf kepada raja dan setelah nanti celananya raja kamu jadikan tempatnya. Itu, oke, silakan kamu keluar dulu, silakan kalian
ini kamu minta maaf ke raja dan bermain lagi. Gitu ya. Oke, ya. Nah, terima kasih. Oke, ini sangat tadi jadi sangat. Ya itu ya Bu ya. Nah, Bu Dewi ya, putranya ya, ini ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Katakan ya, Bapak itu juga bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu cara seperti itu. Ini namanya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Nah, dengan kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk kalau kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, tadi ada itu. Apa yang penting bagimu? Nah, salah satu pilih. Jadi saya pilih. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Oh, tadi orang itu tadi menyebut apa? Bermain kasar. Ya kita validasi ya. Pilih tindakan yang validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, kemudian ditanyakan keyakinan yang berkata apa nilai yang kita percaya di kelas kita, di sekolah kita, nilai-nilai. Tadi kamu ingat dengan keyakinan kita, kesepakatan kita, nah itu apa? Itu seperti tadi. Guru berkata seperti itu berarti sebuah menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada intervensi 3 menit. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Jadi tidak ditemukan, itu tidak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Di antaranya dulu, peraturannya apa? Itu dikata seperti itu. Ini ada beberapa contoh kata-kata yang disampaikan seorang guru kepada murid yang melakukan yang dilakukan kesalahan tadi. Peraturannya apa? Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, orang tua semuanya, dapat kita simpulkan pada hari ini bahwasanya budaya positif ini bisa terlaksana dengan cara apabila seorang guru, seorang pendidik, seorang pemangku kepentingan, orang tua, stakeholder, warga sekolah semuanya ini bisa yang pertama memahami filosofi pendidikan Gajah Dewata. Yang kedua bisa mempraktikkan nilai guru penggerak ya, yang berpihak pada murid. Yang ketiga guru mempunyai peran, bisa melaksanakan peran sebagai guru penggerak. Kemudian guru mempunyai visi untuk penerapan pendekatan inquiry dengan cara penerapan pendekatan dengan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Jadi ini semuanya bisa budaya positif bisa terwujud apabila 4 hal ini bisa dilaksanakan semuanya. Oke, saya tutup acara pada presentasi pada ini dengan pantun. Mohon atensinya. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana yang utuh. Puluhan menit berdiri di depan. Moga presentasi kami memberikan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai presentasi dari Pak Arif Wahyudi. Sangat gamblang dan jelas sekali ya. Sudah dijelaskan mulai dari filosofi Bapak Pendidikan kita Pak Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai guru penggerak tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Selanjutnya tadi visi dan misi guru penggerak, dan yang terakhir yang paling menarik tadi adalah budaya positif. Nah, jika boleh saya tarik kesimpulan, Bapak Ibu semua, kita sebagai guru itu harus bisa mengubah mindset, mengubah paradigma
guru tidak boleh menuntut, tapi kita sebagai guru itu menuntun. Pendidik adalah sebagai pamong. Jadi anak-anak itu sekarang kurikulum merdeka, anak-anak kita berikan kemerdekaan, merdeka tanpa terperintah. Jadi anak-anak itu terperintah dari dirinya mereka sendiri, tapi kita sebagai pendidik itu sebagai pamongnya agar anak-anak itu tidak kehilangan arah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Zaman sekarang ini sudah tidak zaman lagi kita memberikan hukuman kepada anak. Sudah tidak zaman lagi kita memberikan iming-iming penghargaan kepada anak. Karena walaupun hukuman itu positif seperti iming-iming, ketika permen, ketika duit itu, nah itu cenderung lebih dekat dengan rasa kecewa. Nah, misalnya anak mengerjakan, nanti naik langsung tak ini 10.000. Nah, besok lagi naik anak 10.000 nih orang garap seperti itu. Jadi kita tumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak kita agar mereka itu disiplin dengan sendirinya. Nah, motivasi intrinsik ini nanti akan terbawa dalam jangka panjang sampai anak-anak dewasa nanti mereka akan terjadwal sendiri. Mereka akan sadar sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain, bahkan bapak ibunya. Ya, jadi seperti itu tadi presentasi dari Pak Arif. Selanjutnya kami buka termin pertanyaan. Monggo jika ada yang mau ditanyakan kami persilakan untuk satu penanya kita. Silakan. Monggo. Monggo bukan? Waalaikumsalam. Saya Hayati dari SDN 4. Saya mau bertanya, ini tadi sudah dibawakan Bu Arif, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik yang berasal dari murid, yang berasal dari mereka sendiri, dan sehingga guru itu tidak usah mikir anak sudah melakukan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik agar anak itu bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain? Ya, memberikan agar timbul dorongan intrinsik dari dirinya sendiri. Di antara tadi sudah saya sampaikan dengan memberikan sebuah pengakuan, ya, pengakuan. Tapi caranya itu tadi dengan cara yang disendirikan. Kemudian anak-anak itu istilahnya dalam menegur itu tidak dalam kondisi yang bersama-sama, anak itu tidak, tapi dipanggil mata dengan cara segitiga restitusi tadi, ya, 3 langkah restitusi tadi itu seperti itu, dipanggil secara khusus. Kemudian ketika mau memberikan sebuah pengakuan atau apresiasi, semuanya anak diberi, tidak hanya 1 atau 2 anak saja, tapi semuanya anak diberi, walaupun itu diberikan secara bergantian. Kemudian di dalam melakukan apresiasi ini dilakukan oleh guru dengan konsisten. Jadi guru sendiri melakukannya juga dengan konsisten. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Ingaso Suprodo Ing Madya Musarso Tuturi Handayani, nah itu benar-benar itu dipraktekkan, benar-benar dilaksanakan oleh seorang guru agar bisa menimbulkan motivasi intrinsik bagi anak. Demikian, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kata Bu Mariati, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, kami persilakan. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama untuk tanggapan sudah luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Arif calon guru penggerak kita yang pada 7 teman kami juga. Perkenalkan saya Ibu Hasnah Kadandari dari SD kelas 4 SD paling ujung timur dengan ini SD paling barat izin putra ikut Bapak segera panjang dulu sekarang masih putra ikut Bapak. Itu sudah luar biasa. Saya kira sudah jelas di pemaparan dari beliau Bapak Arif memang budaya positif dari siswa itu kita kembangkan dari diri. Jadi istilahnya apa? Kita menyadarkan siswa itu bukan karena iming-imingan tadi, benar sekali. Jadi ketika penerapan itu sebagai bunda juga di rumah atau di sekolah kita bisa menerapkan itu. Ketika anak itu tersadarkan, dia akan sadar diri melaksanakan oh yang ini baik, ini tanggung jawab saya, akan ikhlas menjalankan. Nah itu tujuannya. Jadi memang itu budaya positif untuk dari diri anak itu memang dengan berbagai cara kreativitas kita penekanan bahwa kita yakinkan bahwa kebiasaan baik itu harus ditumbuhkan dari anak. Mungkin kalau sebagai bunda di rumah itu punya trik sendiri karena yang belum mentah anak gitu, jadi paham kok anak saya itu sebenarnya seperti ini gitu. Dulu juga seperti itu. Itu aja penambahannya. Kemudian ini Bapak Arif, saya hanya mau menanyakan satu. Tadi dijelaskan ada budaya positif akan terbentuk jika guru penggeraknya bergerak, kemudian ekosistem dan semua stakeholder yang bergerak. Dan saya ingin penasaran sih apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh Bapak Arif itu tentang kerja yang sudah menjalankan. Hanya itu saja. Simpel saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahapan kerja yang sudah saya laksanakan, yaitu dari awal dari SD 1 ini dulu sudah saya inisiasi. Ini sudah saya inisiasi dari tahun 2015 sebenarnya. Ini masih kepemimpinan Pak Presiden Rosidi dulu. Itu dengan langkah-langkah perubahan itu dengan dimulai dengan membaca surat-surat pendek di halaman sekolah itu. Nah, diawali dari itu, alhamdulillah sudah berjalan. Tapi karena pandemi kemarin berhenti dan ini dijalankan lagi. Kemudian ini juga kami jalankan, kami inisiasi guru untuk menjadi among siswa. Jadi datang lebih awal, kami jadwal. Jadi setiap hari itu ada guru tiketnya untuk bisa menjadi among siswa. Alhamdulillah ini sudah berjalan di SD 1. Walaupun masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan. Kadang yang perlu diingatkan kembali. Demikian Bu Hasna, terima kasih atas tanggapannya. Bu Paniati, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Nambahin sedikit. Ya memang sulit untuk menumbuhkan dorongan apa tadi? Positif ya, seperti dorongan yang positif tadi dari Pak. Memang itu membentuk perlu itu anak-anak harus mempunyai sifat mandiri dulu itu tadi ya. Mandiri berkarakter seperti yang luhur sesuai dengan P5 tadi. Nah itu mungkin anak akan terdorong dengan sendirinya kalau sudah punya sifat-sifat itu tadi. Tapi ya itu kita serahkan kepada tentunya yang utama adalah guru-guru kita, ya guru-guru kita yaitu guru-guru maupun guru penggerak itu. Jadi itu yang utama. Yang lainnya ya tentunya kita juga dukungan dari masyarakat dan orang tua juga. Sebab tanpa ada dukungan dari masyarakat dan orang tua tidak akan mungkin bisa terjadi atau terproses untuk siswa yang mandiri itu tadi. Demikian tambahan dari saya, mungkin ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, benar sekali gitu Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang tumbuh dari diri siswa itu sendiri, mungkin kita sebagai guru itu harus membuat suasana menyenangkan terlebih dahulu ya. Jadi kita mengajar itu tidak hanya melibatkan fisik saja, melibatkan lahir saja, tapi emosinya juga kita
tanya jawab sudah cukup ya. Untuk selanjutnya testimoni dari Kepala Sekolah SD Negeri Sambung 1 Bapak Sukirman SPD Pokda Saha Paman Pambenan Kaulo Sumatera. Hidup guru penggerak, hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru penggerak. Hidup. Ya, terima kasih. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk urusan guru penggerak yang telah mengabdikan semua tenaga dan jasanya dalam bidang pendidikan khususnya ya. Hal satu, bisa mengerjakan tertib waktu, tertib masuk, tertib pulang, tertib mendidik dan tertib mengajar. Semoga dengan demikian, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, cerdas, pintar, berbukti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan untuk guru penggerak, semoga jasa-jasamu diterima oleh Allah semuanya dan mendapat imbalan yang sebesar-besarnya. Allahumma amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian testimoni dari Bapak Sukirman SPD. Alhamdulillah acara sudah kita lalui dengan lancar. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saking kawula sedaya khilafah ada kesalahan. Kula nyuwun agung samudra pangsami. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah kami laksanakan. Banyak kekurangan, kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.